Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Lucy Puspita Dewi di kelas 6B dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Ya, hari ini di hari Selasa kita akan belajar mengenai tema, kemudian PLH dan juga matematika. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, apakah pakaianmu sudah rapih? Apakah kamu sudah sarapan? Sudah mandi? Sudah cantik? Sudah ganteng? Dan jangan lupa sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan itu menjadi berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tematik, PLH dan juga matematika. Diawali dengan pembelajaran tematik, adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu menyebutkan contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi jenis patung berdasarkan bahan dan cara pembuatan patung. Langsung saja, ayo tebak gambar apakah ini? Apa ya? Ya, ini adalah gambar apa? Gambar apa? Ya, gambar burung Garuda, lambang negara Indonesia. Di sini, burung Garuda ini banyak sekali filosofinya. Namun, kita terfokus dulu kepada tameng yang ada di dada burung Garuda ini. Di sini bisa dilihat. Yang pertama di sini ada simbol dari bintang yang melambangkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua ini ada lambang dari rantai yang melambangkan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia yaitu dengan pohon beringin. Yang keempat apa ini? Kepala banteng yang melambangkan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan simbol yang kelima yaitu padi dan kapas yang melambangkan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ini ya tadi sudah Ibu sampaikan. Ya, tahukah kamu nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut? Yang pertama, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut. Pertama, persamaan derajat. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Dan yang keempat, perdamaian. Dari nilai-nilai sila ke-1 dan kedua ini biasanya tercermin dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, di sini Ibu punya gambar. Coba lihat. Gambar pertama ini ada dua orang yang sedang merangkul. Terlihat di sini mereka berbeda agama. Dan juga yang kedua di sini ada dua umat beragama yang berbeda sedang saling tolong-menolong. Kira-kira ini termasuk kepada pengamalan nilai sila ke-1 atau kedua ya? Ya, yang pertama karena di sini yang ke-1 menggambarkan kerukunan antar umat beragama dan yang kedua menggambarkan toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Kemudian di gambar yang ketiga, di sini ada berbagai macam tempat beribadah. Ya, ini termasuk kepada pengamalan nilai sila ke-1 ya, kita sudah tahu semua. Kemudian yang selanjutnya di sini ada gambar yang ini ada temannya yang sedang menolong temannya yang terperosok atau jatuh karena kena pisang. Kemudian ada yang sedang bertanya, kemudian temannya menghargai di sebelahnya dengan menyaksikan. Kemudian yang ke-8 ada seorang anak sedang mencium tangan ibunya. Kira-kira dari ketiga gambar ini termasuk pengamalan sila ke-1 atau kedua? Kedua. Kenapa kedua? Karena di sini dilihat dari gambar yang pertama ini terlihat nilai yang terkandungnya adalah solidaritas antar sesama manusia, mau menolong. Kemudian yang kedua di sini ada gambar
temannya sedang bertanya di sini nilai yang terkandungnya adalah menghargai hak asasi manusia, yaitu hak untuk mengutarakan pendapat. Kemudian di sini ada jenis-jenis patung. Ada yang tahu patung itu apa? Patung itu adalah seni karya 3 dimensi yang dapat kita lihat, yang dapat kita pegang, seperti itu. Dan dapat dibuat dari berbagai macam bahan. Di sini yang pertama ada yang dari bahan kayu. Ini biasanya cara membuatnya dipahat atau diukir. Kemudian yang kedua ada patung yang terbuat dari gipsum. Ada patung yang terbuat dari gipsum. Ini juga biasanya diukir atau dipahat. Kemudian diwarnai dengan sangat menarik ya. Kemudian juga ada patung yang terbuat dari tepung. Ini biasanya bisa ditekan-tekan sehingga membentuk bentuk yang cantik seperti ini. Ini dari tepung loh, harganya murah meriah. Kemudian yang keempat, ini patung yang terbuat dari lilin mainan yang biasa kalian mainkan. Kalian bentuk dengan sedemikian rupa sehingga membentuk ikan hiu yang cantik seperti ini. Kemudian yang keempat, patung yang terbuat dari tanah liat. Terbuat dari tanah liat ini biasanya dibuat dengan dipahat dan juga dibentuk. Ini jenis-jenis patung. Kemudian setelah ini kita akan belajar mengenai PLH, yaitu pendidikan lingkungan hidup. Ya, adapun tujuannya yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian ekosistem, dan yang kedua, siswa mampu menyebutkan komponen biotik dan abiotik. Coba lihat apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar di atas. Ada matahari, Bu. Ada rusa, ada burung, ada pohon, ada awan, ada ikan, ada kura-kura. Ya, ini semua berkaitan dengan ekosistem. Berkaitan dengan ada makhluk hidup. Apakah ada makhluk yang tidak hidup? Ada tidak? Ada loh. Apa ya contohnya? Awan, iklim, sinar matahari, tanah, batu juga itu sesuatu yang tidak hidup. Nah, inilah kumpulan dari makhluk yang hidup dan juga makhluk yang tak hidup atau benda mati bisa disebut dengan ekosistem. Apa itu ekosistem, Bu? Ya, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dengan adanya hubungan timbal balik dan juga tidak terpisahkan dengan makhluk hidup dan lingkungan. Bu, ekologi itu apa sih? Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, kesimpulannya, ekosistem itu mempelajari tentang interaksi antara makhluk hidup dan yang tidak hidup di suatu lingkungan. Di suatu lingkungannya itu macam-macam. Kalau seperti gambar yang ini berarti ekosistemnya di mana? Ekosistem sungai. Nah, untuk ekosistem, bentuknya ekosistem itu karena ada komponen-komponen di dalamnya. Komponennya itu yang pertama ada komponen biotik, yaitu komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Contohnya seperti yang tadi ada hewan dan tumbuhan. Kemudian selain komponen biotik juga ada komponen abiotik, yaitu komponen lingkungan yang berupa makhluk tak hidup atau benda mati. Contohnya tanah, air, batu, suhu, iklim, dan cahaya matahari. Ya, dilanjutkan. Kemudian kita akan belajar tentang pembelajaran matematika. Adapun tujuannya yang pertama, siswa mampu membedakan angka dan bilangan. Dan yang kedua, siswa mampu menyebutkan contoh bilangan bulat. Nah, selama ini kita kadang sering terbalik, apakah itu angka, apakah itu bilangan. Sekarang kita lihat dulu yuk. Coba sebutkan gambar di bawah ini. Sebelumnya ada yang tahu ini apa ya? Angka atau bilangan? Iya, coba sebutkan. Ada apa? 1, 2, 3. Apalagi? Ada 4. Kemudian ada apa lagi? Sampai 0, Bu. Ya, kira-kira itu angka atau bilangan ya? Ibu bertanya nih, gambar di samping tersebut disebut angka atau bilangan? Angka 1 atau bilangan 1? Nah, sekarang kita lihat lagi yuk. Bandingkan gambar di bawah ini. Di sini ada gambar ini.
Kemudian di sini ada yang namanya garis bilangan. Tapi di sini ada tulisannya bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, bilangan nol. Kemudian di sini juga ada, wah, jenis bilangan itu banyak sekali ya. Bilangan kompleks, imajiner, real, irasional, rasional, pecahan bulat, negatif, cacah, bilangan nol, bilangan asli, dan lain sebagainya. Ini kalau tentang bilangan ini akan kalian pelajari lebih lanjut nanti di SMP. Nah, kembali lagi, kira-kira menurut kalian apa ya perbedaannya angka dengan bilangan? Apakah sama? Kenapa bilangan bulat disebutnya harus bilangan bulat, tidak angka bulat? Kenapa bilangan asli disebutnya bilangan pertamanya, tidak angka asli? Sementara jika kita menyebutkan satu, itu biasanya dikenal dengan angka 1, angka 2. Kenapa bukan bilangan 1 atau bilangan 2 ya? Ada yang bisa jawab? Loh, apakah angka dan bilangan sama? Angka tidak sama dengan bilangan. Mengapa? Coba kita lihat angka, penjelasan angka. Angka merupakan simbol, lambang, atau tanda yang digunakan untuk suatu bilangan. Misalnya, bilangan 12 dapat dilambangkan menjadi 1, 2, yang kita baca 12. Atau dalam angka Romawi X, I, I. Ini pun kita bacanya apa? 12. Lambang 1, 2, kemudian 12 Romawi yang digunakan untuk melambangkan bilangan 12 disebut angka. Jadi begini kesimpulannya. Saat ibu menyebutkan 12, ibu hanya mengucapkan dengan kata-kata. Dan bagaimana wujudnya dalam tulisan? Itu biasanya dalam berupa angka, yaitu 1 dan 2. Itulah yang dinamakan dengan angka, yaitu simbol yang melambangkan dari suatu bilangan. Seperti itu. Lalu apa bilangan? Adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan. Pencacahan ini biasanya lebih diartikan kepada perhitungan dan pengukuran. Pengertian lainnya bahwa bilangan adalah suatu ide yang bersifat abstrak yang akan memberikan keterangan mengenai banyaknya kumpulan suatu benda. Untuk membedakan bilangan satu dengan bilangan yang lain diperlukan nama. Maka dari itu bilangan banyak macamnya, seperti bilangan bulat, bilangan asli, dan lain-lain. Kalau angka itu hanya terbatas dari 0, 1, sampai 9. Namun bisa dirangkai dari kata-kata ibu 12, berarti angka 1 dan 2. Itu angka. Sedangkan bilangan itu banyak macamnya, seperti yang tadi, merupakan banyaknya kumpulan suatu benda. Maksudnya kumpulan dari banyaknya angka. Dan itu banyak jenisnya, makanya namanya beda-beda. Seperti bilangan bulat, itu tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 saja, tapi ternyata termasuk dengan 0. Kemudian ada negatif 1, ada negatif 2, negatif 3, itu bilangan bulat. Kemudian bilangan asli beda lagi, itu akan kita pelajari selanjutnya. Namun hari ini kita juga akan belajar apa itu bilangan bulat. Di sini ada contohnya. Oh, Bu, bilangan bulat itu ada yang namanya bilangan bulat positif, yaitu dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada yang namanya bilangan 0, yaitu hanya 0 karena bukan termasuk positif atau negatif. Kemudian ada bilangan bulat negatif. Nah, cirinya negatif itu ada strip-stripnya nih, tapi dibacanya negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan lain sebagainya. Kalau angka tadi hanya seputar simbolnya saja, 1 seperti ini bentuknya, 2 seperti ini bentuknya. Kalau bilangan mencakup angka-angka yang banyak, tapi berbagai jenis.
Sebenarnya bilangan bulat itu terdiri dari bilangan asli 1, 2, 3, 4. Jadi kalau ditanya 1, 2, 3, 4 itu termasuknya apa? Bilangan asli saja, Bu. Kalau misalkan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu disebut bilangan cacah. Dan untuk negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 itu disebut bilangan negatif. Namun jika Ibu tanya apa itu bilangan bulat atau apa contoh dari bilangan bulat, itu kumpulan dari bilangan-bilangan ini. Berarti bilangan bulat itu dari 1 sampai ke sana itu bilangan positif, angka nolnya termasuk, dan juga angka atau bilangan bulat negatifnya. Inilah yang dinamakan bilangan bulat. Jadi angka dan bilangan itu beda ya. Kalau angka itu menunjukkan pada simbol, kepada bentuk bilangan 12 itu seperti apa, dirubah menjadi angka menjadi 12. Ya, jadi angka dan bilangan itu berbeda ya. Kalau angka menunjukkan pada simbol, simbol itu bentuk dari 12 itu seperti apa. Kalau misalkan bilangan itu lebih abstrak, diucapkan 12 tapi diwujudkan dalam bentuknya dengan angka. Dan bilangan itu biasanya kumpulan dari beberapa angka yang memiliki jenis-jenis. Seperti tadi bilangan bulat, ada bilangan positif yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian ada bilangan 0. Kemudian ada bilangan bulat negatif, yaitu dari negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan sebagainya. Ya, itu saja untuk pembahasan hari ini. Mengenai yang pertama, kita belajar tentang makna dari sila pertama dan sila kedua Pancasila. Kemudian kita juga belajar tentang jenis-jenis patung itu apa saja. Kemudian kita juga belajar tentang apa itu ekosistem. Dan kita juga belajar mengenai perbedaan angka dan bilangan. Kemudian bagaimana sih atau apa sih bilangan bulat itu? Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Dan untuk tugasnya silakan kalian kerjakan dari LKPD yang sudah Ibu kirimkan. Terima kasih. Bila ada pertanyaan silakan tanyakan japri ke Ibu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.